Ada namanya donor plasma yang sekarang lagi upaya para ahli untuk menjadi salah satu solusi. Iya, betul. Ya, salah satu solusi COVID. untuk pasien COVID-19. Ya, semoga lah upaya itu bisa berhasil. Kami pun saya juga upayanya juga di pencegahan di luar. Tapi kalau sudah masuk ke ranah situ ya biar para dokter lah. Dokter Lala punya latar belakang seorang dokter spesialis kulit, secara kreatif trainer, entrepreneur, seorang pengusaha, punya sebuah klinik dan mempunyai produk skincare. Skincare itu semua dokter boleh? Sebenarnya boleh. Gini, kalau aturan untuk mendirikan klinik tuh ada sudah di Dinkes. Saya nggak hafal ya satu-satu ya. Cuman kalau klinik itu syaratnya dia penanggung jawabnya adalah seorang spesialis kulit. Spesialis kulit? Ya, harus ada satu. Jadi kalau saya pengusaha nih, boleh kan saya mendirikan klinik? Boleh. Tapi harus ada penanggung jawab seorang spesialis kulit. Klinik lahir. Ya. Kemudian klinik lahir awal duluan atau produk duluan? Sebenarnya bareng itu prosesnya. Kalau kita klinik, kemudian kita salah satu syarat klinik adalah ada apoteker di situ, kemudian kita bisa mengeluarkan produk. Nanti ada aturannya semua, jadi jalan jadi satu. Itu produk milik Dokter Lala? Iya. Secara komposisi dokter sendiri yang membuat atau gimana? Komposisi saya meminta. Kan dulu kan ada sekolahnya, saya yang seperti ini. Oh, jadi dokter ini murni dari risetnya Dokter Lala untuk menghasilkan sebuah komposisi yang paling tepat untuk pasien? Iya, sebenarnya nggak murni riset ya, karena banyak kan sekarang pabrik kosmetik sudah ini, tapi kita sebagai branded kita mintanya gimana, tinggal sedikit gitu biasa. Jadi Dokter Lala punya klinik namanya LB, dia punya tagline. Iya, your beauty is the reflection of your skin health. Jadi sebuah kecantikanmu itu merefleksikan dirimu, itu cantik beneran apa enggak? Ganteng beneran enggak? Dalam luar dalam. Betul. Jadi kalau kulitnya bagus, pastikan gaya hidupnya bagus, terus kemudian dia merawat kulit dengan baik. Jadi kalau orang datang ke sini itu merefleksikan bahwa kamu itu orang yang sehat dan cantik. Peduli atas kulit. Nah, ini Dok. Ini kan ada POM nih. Ya kan? Ngurus POM ini pastinya kan susah. Susah kan ya? Banyak juga produk-produk yang tidak POM. Itu dijual juga. Tapi kalau sudah POM berarti posisinya aman, boleh dijual, kan sudah ada nomor POM-nya. Terus ada yang semuanya bilang nih, ada beberapa di YouTube channel itu dia sudah POM nih, tapi juga ada seorang dokter nih, itu mengatakan bahwa produk itu tidak baik atau merkuri dan segala macam. Itu gimana? Kira-kira statement dokter ke dokter itu? Itu mungkin akan mematikan pasaran ya. Cuman masyarakat itu be smart aja gitu loh dalam memilih kosmetik. Jadi harus tahu dong itu kosmetik itu punyanya siapa, kemudian siapa yang bertanggung jawab di situ. Itu masyarakat kan harus bisa menilai dan memilih mulai sekarang. Jadi ya kalau misalnya dia mau membeli sesuatu itu pertimbangkan dulu untuk jangka panjang. Itu pesan saya. Tapi berarti kalau POM ada POM-nya aman, boleh dipakai? Boleh. Kalau masalah merkuri itu di POM itu itu nggak boleh? Atau mungkin ada pasti nggak keluar POM-nya gini, merkuri itu berapa persen itu POM nggak akan ngelulusin pasti Dadi. Kalau walaupun ada sedikit itu nggak lolos POM? Nggak lolos ya, pasti kan mereka ada screeningnya. Oke, berarti kalau ada yang bilang itu merkuri dan itu sedangkan sudah POM benar-benar resmi, surat ada POM ada, itu dokter yang bilang, ada ya saya bilang, dokter yang bilang itu dokter endorsan. Waduh, kalau itu saya gini ya, saya cenderung kan ada orang yang cari konten, kemudian cari apa. Mungkin saya nggak tahu ya, kalau saya sih misalnya menanggapi sih ya yang baik-baik saja. Tapi kalau misalnya itu benar-benar mengandung, saya tidak akan langsung memforkannya. Atau ini belum diuji klinis loh. Kamu bilang seperti itu. Pesen deh buat dokter-dokter endorsan gitu kira-kira. Emang ada ya dokter-dokter endorsan? Ada di YouTube itu banyak banget. Oh ini baik, ternyata endorsan gitu loh. Lain ya, mungkin kalau endorse mungkin dia harus mengiklankan itu memang. Pendapatannya mungkin dari sana ya. Cuman kalau saya ya itu tidak sesuai dengan saya tidak akan melakukan itu gitu. Jadi teman-teman para dokter lebih baik adalah menyampaikan sesuatu hal yang positif. Kalau mungkin untuk menaikkan rating dia di YouTube, menaikkan rating YouTube untuk mengatakan ini adalah merkuri dan segala macam, itu tidak tepat. Dan itu lebih baik di dalam internal aja, nggak sampai ke eksternal gitu ya. Kan ada yang lebih baik. Kan musyawarah untuk mufakat toh Indonesia. Terus ada satu lagi Dok. Dokter adalah konsultan tentang kecantikan.
Iya. Ya kan? Kulit Kulit dan semua kelamin kulit dan segala macam. Iya. Saya seorang konsultan branding. Iya. Ya. Ada sebuah jenjang yang berbeda ketika sama-sama disebut sebagai konsultan. Oke. Ya, saya mempunyai rate itu selalu berpatokan bagaimana. Kenapa dokter bisa menghitung dengan rate jamnya dia? Kenapa dokter bisa menghitung ketika pertemuan dengan klien pasien itu dengan mengatakan ada yang 50.000, 75, 100.000, 200, 500. Itu strategi dan perhitungan rate itu seperti apa, Dok? Kalau di dokter? Waduh, kalau dokter itu ada hitungannya sendiri dan ada aturannya kok. Jadi kalau apakah memang perhitungannya kalau S1 50.000, S2 75 atau dokter? Saya belum belajar sampai ke sana, terus aku S3 baru kan munggah. Iya gitu. Oh, saya belum belajar sampai ke sana ya. Tapi kalau ke konsultasi ke dokter berapa Mungkin biayanya? mungkin kalau spesialis mungkin lebih tinggi daripada dokter umum, itu normal Daji. Ya, jadi gini, ngomongin spesialis dan umum itu sama seperti saya di anak perusahaan saya tentang desain gitu ya. Iya. Jadi kalau semuanya kita, Mas, desain kesamaan berapa? Karena saya sudah 22 tahun di dunia desain. Pasti beda. Saya mengatakan saya orang spesialis nih. Tapi kalau saya masih barusan kemarin setahun 2 tahun, saya belum spesialis, saya masih mengukur gitu ya. Rate-nya beda kan? Beda. Tapi ketika orang bilang, Mas, desain kesamaan berapa? 100 juta. Wow, mahal banget. Mahal banget. Tapi mereka 22 tahun nggak ngerti perjalanan saya. Nah, jadi kalau dokter kan enak gitu loh. Setiap ke dokter pasti orang bawa duit. Ya kan, orang bawa duit pasti. Kalau orang datang ke tempat saya konsultasi belum tentu bawa duit. Saya dapat masalah gitu. Oh iya. Ya beda. Oke, terima kasih Dr. Delia atas waktunya kita berdiskusi dengan panjang lebar dan ketemu lagi dengan saya Dadi Wahyucak. Salam ruwet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.